Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Markus pasal yang 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka,
Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Nah, kita lanjut nih. Kemarin sampai kita di part 6, bukan 4 saudaraku, part 6. Ya kemarin saya salah sebut 4, tapi 6. Nah di part 6 kita belajar sampai pada titik Yesus ngomong. Gitu. Yang sebelumnya kita mempelajari mengambil kisah contoh tentara, orang yang melayani Tuhan. Di mana anak muda ini melakukan segala sesuatunya, sudah belajar dan sebagainya. Lalu dia menentukan sendiri, dia ingin hidup kekal. Dia datang sama Yesus, memperlakukan Yesus dengan tidak benar, tidak sesuai, nggak pas, guru, gitu. Nah, nanti kitab Markus menerangkan lebih banyak. Nanti kita akan masuk ke kitab Markus, saudaraku. Yang semua didasari oleh karakter Yudas. Yudas itu menentukan sendiri. Dia dipanggil sama dengan yang lain, tapi Yudas itu menentukan sendiri. Kenapa? Nah ini bahayanya orang kalau ikut Yesus menentukan sendiri loh. Punya keinginan. Kalau para pastor ngomong punya motivasi. Ya, patah di jalan. Kenapa? Karena gak sabar. Gak kaya-kaya gue ikut Yesus. Akhirnya melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Sebenarnya anak muda ini yang kaya. Kejahatan tentang apa? Keuangan. Karena nanti di Markus disebutkan orang beruang. Bukan beruang, tapi beruang. Saudaraku. Yudas karena uang. Dia mencuri uang kas. Dia gak mau bertumbuh iman. Dia terus melakukan perilaku yang lama. Terus ketahuan Yohanes. Yesus sengaja, seringkali Yesus itu begitu kepada anak-anaknya. Sengaja mengetahui kesalahan seseorang. Maka Yohanes tidak ngomong sama Yudas, tapi menulis di surat dia. Yang gak sengaja kita baca. Ternyata surat dia itu adalah kitab daripada Tuhan Yesus, Alkitab, firman Tuhan. Ditulis bahwa Yudas adalah seorang pencuri, dia sering mencuri uang kas. Yudas bermasalah dengan keuangan. Nah inilah di Alkitab itu ada 3 ta yang jelas terlihat. Tata, harta dan wanita. Itu jelas saudaraku. Wanita itu Daud, Abraham, ya. Terus kalau harta itu Salomo, Yudas. Kalau wanita itu Daud, ya. Kalau tata itu Saul dan beberapa raja-raja saudaraku. Nah Yudas bermasalah soal keuangan, dia punya kejahatan keuangan. Karakter keuangan yang lama Yudas itu muncul. Sehingga saudaraku hati-hati ya. Kalau ikut Tuhan, karakter saudara mengelola uang itu seperti yang lalu. Saudara itu sudah jatuh dalam dosa. Saudara sudah memakai namanya mengenakan manusia lama. Karakter lama saudara itu muncul. Saudara harus hati-hati. Saudara bisa terindikasikan seperti anak muda ini, terindikasikan seperti Yudas. Karena punya keinginan. Kalau Yudas tentang uang, anak muda ini didasari uang yang gak mau dia lepas kepada Tuhan. Ketergantungan akan uang, kejahatan akan uang. Karena dia anak muda yang kaya, harta bendanya banyak. Gitu. Ikut Tuhan yang gak mau keuangannya dikelola Tuhan. Terus melakukan perbuatan keuangan jahat, licik. Kalau saudara lakukan itu, saudara itu sudah jatuh dalam dosa.
Jadi keinginan saudara itu yang membawa saudara melakukan dosa, di mana dosa itu adalah karakter masa lalu. Dan saudara akan menjadi Yudas, menjadi anak muda ini, tidak punya kerajaan surga, artinya binasa. Kalau Saul tahtah ya, Daud diselamatkan dari wanita. Salomo hampir tidak selamat, gara-gara kesukaan. Nah kesukaan ini yang menimbulkan kita ingin terus. Kalau ingin tidak ada batasnya, tidak kita sangkali, tidak menyangkal diri, kita pasti tidak akan mikul salib. Maka menyangkal diri ditaruh di awal. Nah kalau tidak menyangkal diri, kita los-losan, ya kita dibawa hawa nafsu daging, lalu melakukan perbuatan yang jahat, di mana yang nuntun itu iblis. Itulah dikatakan kepada Petrus, "Nyakau iblis dari hadapanku." Lalu ada roh dusta di mulut nabi-nabi Zedekia. Karena Nabi Zedekia menjilat orang kaya. Nabi Nathan nggak pelayanan lagi di luar, nggak hidup normal, hidup di istana. Karena dengan Daud mengikut orang kaya, karunia rohaninya hilang. Dia cuma punya nasihat kepada Raja Daud untuk menaikkan Salomo. Karena Batseba yang minta. Jadi ikut manusia, nggak ikut Tuhan, itu Nabi Nathan, saudaraku. Alkitab mengungkapkan pemakaian Tuhan, Alkitab mengungkapkan kebaikan manusia, kehebatan manusia. Alkitab juga mengungkapkan kejahatan manusia, kelemahan manusia, kekurangan manusia. Lengkap saudara. Sehingga kita harus baca lengkap semua kisah yang tertulis. Pasti mengungkapkan sesuatu. Hari ini kita baca A, mengungkapkan A, esok mengungkapkan B. Hari ini kita bersikap A, esok kita bersikap B. Sehingga betapa pentingnya kita dituntun oleh Roh Allah, kita harus diilhami oleh firman Allah setiap hari. Kenapa? Kita akan kehilangan surga, saudaraku. Ada yang kehilangan selamanya tragis mati masuk neraka, ada yang terselamatkan tapi kehilangan sementara. Hidup yang akhirnya melahirkan dosa, terus anaknya menerima akibat dosa orang tua. Termasuk kutuk-kutuknya. Pelajaran dari Abraham, pelajaran dari Raja Daud, Saul, Imam Eli. Bagaimana Musa itu anak-anaknya melayani Tuhan walaupun tidak menjadi pemimpin seperti Musa. Yosua itu anaknya aman, rumah tangganya aman. Kaleb itu aman. Gitu saudara. Nah inilah yang dituliskan kisah Alkitab. Yang kita sekarang belajar tentang yang namanya anak muda ini. Di mana Yesus langsung setelah dia berkomunikasi anak muda, dia ngobrol dengan murid. Betapa pentingnya punya hati seorang murid, telinga seorang murid. Tetap duduk seorang murid walaupun saudara dipakai. Ada orang yang dipakai luar biasa akhirnya tidak menjadi murid Yesus. Tidak mau belajar lagi. Dalam keberhasilannya jatuh sangat dalam. Barang siapa diberi lebih dituntut lebih. Nah anak muda yang kaya ini sama. Salomo sama, Abraham sama. Daud semua tokoh dituntut lebih. Musa aja gagal masuk tanah perjanjian. Nah betapa sempitnya sesaknya. Sempit pintunya, sesaknya jalan menuju pada kehidupan. Yesus yang ngomong. Lebar dan luas menuju kepada kebinasaan. Sehingga kalau saudara hidup lenggang kangkung enak-enak, nyaman-nyaman, oh saudara terima yang baik, lalu saudara tidak lakukan apa-apa. Saudara sedang berjalan di dalam jalan kebinasaan. Karena enggak ada pikul salib nyangkal diri. Boro-boro salib, nyangkal aja enggak, belanja aja. Kerja aja, pergi aja. Gak ada namanya pelayanan, gak ada namanya ibadah, gak ada doa, gak ada ujian, gak ada dicobai iblis. Yesus dipenuhi Roh Kudus langsung dibawa padang gurun untuk dicobai iblis dan diserahkan kepada iblis. Sampai dibawa ke hubungan bait Allah di atas gunung untuk diserahkan dunia, dirayu sama iblis. Terus iblis mundur karena Yesus tidak dapat menunggu kesempatan lagi. Jadi selama hidup kita akan diperlakukan sama. Jadi hidup kekristenan mengikut Tuhan, mau jadi apapun, mau sedang dalam keadaan apapun, maupun saudara masih namanya baru, mau lama, saudara itu sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan, mau jadi murid Tuhan, mau jadi apapun saudara kerjakan, punya bangun gereja 1000, tetap saudara akan dijatuhkan oleh iblis. Malah semakin tinggi, semakin banyak, saudara punya tanggung jawabnya, semakin kalau saudara jatuh, semakin banyak yang ikut jatuh.
Nah itu memang semua terjadi kehidupan, termasuk pengalaman pribadi saya. Gitu loh. Nah itu yang terjadi. Makanya Alkitab itu kita harus belajar sebagai seorang murid. Dari peristiwa yang diceritakan sampai yang Yesus ngomong seperti anak muda ini. Setelah Yesus berkomunikasi, lalu dia ngomong bukan terhadap anak muda. Anak muda ini udah pergi. Jadi semua yang salah, semua yang ini, ragi itu diangkat. Supaya jangan mengkawinkan adonan, baru Yesus ngomong pada murid. Jadi akan dipisahkan lalang dan gandum. Jadi saudara lalang atau gandum? Yang pergi itu jadi lalang ketika Yesus tetap ada lalu mengajar yang tersisa yang tertinggal. Nah itu memang lalang dan gandum akan dipisahkan, dituai. Yang lalang dibakar dalam api, hidup dalam neraka. Gandum disimpan di lumbung Allah. Untuk apa? Dibagikan jadi berkat. Jadi yang melayani ya dibagikan jadi berkat pelayanan. Yang memberi dijadikan berkat dari pemberian dia. Yang nggak mau melayani, nggak mau memberi, ya dibuang. Loh, karena itu lalang dan gandum. Kambing dan domba. Yang domba bersama Tuhan, bersama Allah. Yang kambing dipisahkan, dibuang, pengawal tangkap, buang dalam api. Semuanya api. Bicara apa? Saudara akan dibakar, hidupnya panas terus. Tidak ada damai, panas terus, bisa pertengkaran terus, situasi nggak enak terus, nggak nyaman terus. Cuman saudara digendong oleh setan. Jadi kalau saudara kaya, saudara hidup dengan kekayaan itu, saudara dengan cara yang kotor, mengelola keuangan dengan tidak benar sesuai Alkitab, saudara dibuat iblis nyaman, karena iblis tidak ganggu saudara. Karena kalau ganggu saudara, saudara akan balik ke Tuhan. Tapi kalau saudara bersama Tuhan, saudara akan diganggu iblis. Nah cuman itu aja. Saudara salah sama Tuhan, saudara tidak akan diganggu iblis. Ketika saudara benar, saudara akan diganggu iblis. Karena saudara sudah salah, sudah punya iblis kesalahannya. Saudara sudah mengandung hukuman Tuhan. Logika banget gitu loh saudaraku. Jadi Alkitab tuh bisa dengan namanya dipikirkan. Dengan akal budi. Dengan perasaan emosi itu sangat bisa. Oh gitu ya, baru saya mengerti. Kenapa? Kita punya roh pertimbangan. Sehingga dengan pikiran Kristus, dengan bijaksana kita melihat firman Tuhan. Untuk apa? Ya kita melakukan yang benar, menghindari yang salah. Kalau salah, ya datang kepada yang benar untuk dibenarkan kembali. Prosesnya terima hukuman. Nah anak muda ini tidak mau. Tidak mau permintaan Tuhan, permintaannya aja yang harus diturutin. Duit aja. Yang Tuhan mau nggak mau. Jadi anak muda. Sehingga saudara kehilangan hidup sebagai seorang murid. Saudara nggak akan mendapatkan surga. Omong kosong kalau orang salah sama Tuhan mendapatkan surga. Kalau gitu Alkitab itu bohong. Tulisan Yesus bohong. Tentang Yesus itu bohong, semuanya bohong. Karena kenyataannya gimana? Sehingga jangan lihat kemenangan seseorang, keberhasilan seseorang, Tuhannya ada enggak? Tuhannya menjadi tuannya dia enggak? Tuhannya menjadi pengelola pekerjaan dia enggak? Uangnya dia enggak? Rumah tangga dia enggak? Atau setan yang mengelola hidup dia? Nah kalau saudara sedang dilatih, dididik, masuk pendidikan, pun kalau sudah jadi pejabat, sudah lulus sekolah, disekolahkan negara, dapat beasiswa. Saudara kalau sekolah otomatis tidak menghasilkan yang besar. Saudara dapat ilmu, itu namanya murid. Jadi nggak bisa menuntut saya punya penghasilan besar. Cuma dicukupkan Tuhan karena saudara masih murid. Ya enggak ada tentara yang sekolahkan itu lalu dapat gaji itu enggak ada. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Udah, kamu akan menerima kesusahan. Kesusahan sehari cukuplah sehari, esok punya kesusahan sendiri. Sampai selesai kamu dituai. Karena kamu gandum. Kalau lalang, ya dibuang dalam api saudaraku. Ya, baik, mari kita tengok dulu. Firman Tuhan di mana Yesus mulai ngomong kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga ya, nanti di Markus ada yang namanya kerajaan Allah ditulisnya. Yuk
kita masuk lagi ayat selanjutnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat selanjutnya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah. Sekali lagi berarti yang sama tapi ditegaskan, yang jauh lebih tegas. Ingat saudaraku, Yesus kalau bicara tentang namanya kebenaran harus dilakukan, dia tegas. Tapi kalau dia memberi kepada kita, itu kasih memberi yang ukurannya tidak pantas kita terima. Keselamatan, karunia Roh Kudus, diberikan kuasa sama dengan dia. Bahkan kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada pernah aku lakukan. Bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit, Yesus tidak pernah lakukan. Itu gift. Tapi kalau tentang apa yang kita harus lakukan, itu tegas, itu aturan. Kalau gift, itu kamu cuma terima. Tidak ada syarat, tidak ada payment. Gitu. Cuman apa? Kamu harus sekolah mempelajari cara pemakaiannya. Kamu ditentukan menjadi Salomo. Tuhan berfirman, kamu kaya. Kamu harus belajar untuk bagaimana memakai kekayaanmu. Jangan seperti Salomo yang memakai kekayaannya untuk mengumbar kesukaannya. Sehingga dia punya 1000 perempuan yang membawa dia menyembah dewa-dewi Kanaan. Membangun kuil-kuil mereka. Perilakumu seperti orang dunia, seperti penduduk Kanaan. Sehingga kamu menyembah apa yang orang dunia sembah, harta, tahta, dan wanita. Pasti kamu inginkan harta, kamu ingin dipuja, karena kamu punya tahta, karena kamu dihormati, kamu punya duit banyak, lalu kamu akan terseret dalam dosa seksual. Itu artinya wanita. Ya itu sudah pakemnya Alkitab. Sehingga kita harus belajar bagaimana Yesus memberi kasih kita untuk memakainya. Karena ada aturannya memakainya. Kalau memakai berarti kita pelaksana melakukan Alkitab. Melakukan perintah. Jadi kasih itu di tengah saudaraku. Kasih Allah itu center salib. Salib horizontal dengan vertikal ya, itu ketemunya di tengah, di punggung Yesus. Nah, punggung Yesus harus cambukin dulu, baru ditempel. Tangannya dipaku di horizontal, ya, kakinya dipaku di vertikal. Langkahnya disakiti, pekerjaannya dilukai. Masa lalunya sakit, itu baru ketemu kasih Allah yang para pastor bilang itu bayar harga. Dan itu salib itu sepotong kayu kasar. Jadi hidup bersama Tuhan tuh nggak empuk-empuk saudaraku. Kita kayak daging digodok sampai empuk baru dikasih orang. Jadi berkat, uang kita jadi berkat, dapatnya susah. Belajar firman dapatnya susah. Lalu begitu berkhotbah, Roh Kudus hadir. Perkataan yang membangun, perkataan yang mencabut, perkataan yang menanam, kenabian seperti Yeremia. Tapi mendapatkannya itu ya seperti itu karena harus melakukan. Kasihnya itu di tengah. Di tengah itu artinya apa? Saudara harus menangguhkan yang tidak baik, orang mendapatkan yang baik. Karunia keselamatan Yesus diterima kita tanpa bayar apa-apa, tapi yang membayar itu Yesus. Sehingga kasih Allah diberikan untuk kita membayarkan orang lain. Membuat orang lain lebih pandai, lebih pintar, mengenal Tuhan. Orang itu dibukain jalan supaya dia berhasil, supaya dia itu bisa bisnis. Orang itu diberikan supaya kaya dan sebagainya. Diberkati sama kita. Kalau kita menyerupai seperti Yesus. Itulah keinginan kerajaan surga. Yang berkaca kerajaan Allah, kuasa itu menyertai. Kerajaan Allah bukan makanan minuman tapi kuasa. Kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Udah begitu. Tuhan menyertai setiap apapun yang dikerjakan oleh Yusuf. Sehingga setiap apapun dikerjakan oleh tangan Yusuf, Tuhan menyertainya. Dibuat oleh Tuhan, pekerjaan tangan Yusuf itu berhasil. Udah begitu aja. Kayak apal saya ini. Ya memang itu jalan. Jadi harus mondar-mandir itu seumur hidup. Gak ada jalan yang lain. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ya itu aja jalannya. Yang namanya jalan salib. Ya jadi orang Kristen itu sangkal diri pikul salib. Ya itu selalu hidup jalan salib. Lalu gimana? Setelah itu baru Yesus duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Menjadi perantara. Barulah kita menikmati semua kasih Allah dalam berkat-berkatnya melimpah. Orang yang menabur cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai berserta berkas-berkasnya. Jadi hidup pastor itu enak banget ya begini-gini. Iya, kamu tahu nggak masa lalu dia? Orang ini enak banget ya.
kaya ya dia itu hoki terus loh. Kamu nggak tahu dia bagaimana diproses Tuhan ketika menuju pada kekayaan. Sehingga ada orang yang kaya kehilangan kerajaan surga. Tapi orang yang kaya itu jadi saksi Tuhan. Jadi saksinya surga. Dia punya surga karena disertai kerajaan Allah. Disertai kuasa Allah. Roh Allah meneguhkan setiap pekerjaan dia. Seperti Yusuf. Ya itu jalannya sudah. Akulah jalan. Nah itu kebenarannya membuat segala sesuatu yang kamu kerjakan menjadi hidup dan menghidupi banyak orang. Ya udah saudaraku, ya itu aja. Tapi anak muda itu gak mau. Jadi ikut Tuhan tuh jangan macem-macem, jangan pingin macem-macem, gak usah menentukan ini, itu gak usah kepo. Turut perintah Allah. Punya hati seorang murid. Seperti ditulis Alkitab. Terus sama Yesus ditambahkan lagi. Nah, yuk ayat yang terakhir tampilkan. Sekali lagi, berarti bobotnya ditambah lagi. Aku berkata kepadamu, itulah seorang murid. Jadi begini saudaraku. Kalau saudara, kok semakin berat ya? Aduh semakin sulit. Aduh semakin rumit, kok semakin tidak enak, kok semakin ditekan, kok malah begini, malah begitu, aku tuh kok malah rasanya kok gagal, aku malah begini. Itu yang benar. Karena semakin ditambah-tambahkan. Lah Yesus tuh 3 jam menanggungkan salib. 3 jam itu dengan darah yang demikian banyak, tangan berlobang. Saudaraku, salib itu begini, saya pernah baca pengetahuan tentang salib. Salib itu saudaraku, ketika tangan dan kaki, dicoba ini betul ini saudaraku ya. Secara ilmiah, manusia itu kalau bernapas harus memakai otot. Nah, pakai tenaga. Ya. Nah, ketika disalib, semua berat badan jatuh di paku. Bayangkan saudaraku, tulang saudara bertumbuh pada paku. Kalau saudara ingin coba pukul tulang kering kaki saudara, tungkainya kaki itu, saudara pukul pakai obeng. Itu nyut-nyutnya bisa semenit, bisa 2 menit. Sakitnya luar biasa, ngilu sakitnya. Nah Yesus itu dipaku kakinya, tangannya jadi dia bertumpukan itu. Itu sakitnya luar biasa saudaraku. Ngeheng kita sudah. Yesus gak ngeheng. Kenapa? Karena 3,5 tahun dia berjalan kaki. Dia punya stamina itu luar biasa. Khotbah itu kuat, stamina dia luar biasa. Manusia rohnya juga luar biasa. Kenapa? Terbiasa ditolak. Terbiasa dihina, terbiasa dikata-katain, terbiasa diuji, dicobai. Terbiasa menghadapi kayak anak muda kaya ini. Sehingga Yesus itu punya fisik dan mental yang kuat. Itu salib. Terus Yesus gak mati berarti harus tarik napas dong. Nah setiap saat Yesus napas itu harus menarik seluruh beban tubuhnya naik. Kalau saudara nggak percaya saudara coba deh. Jadi nggak bisa. Jadi dia mengambil napas. Jadi dia itu tangan kakinya itu kan bertumpu. Kan saudara bisa napas karena kaki bertumpu di bumi. Nggak bisa melayang bernapas nggak bisa. Pasti harus ada tumpuan. Nah dia tarik otot dadanya. Nah, narik itu pakai tenaga tangan menekan yang namanya paku, kaki menekan paku. Sakitnya kayak apa saudaraku? 3 jam. Dan daerah itu gelap. Sampai dia berseru, Eloi lama sabachthani. Udah enggak mau, bukan enggak mau. Udah kalau boleh berlalu salib itu, udah diberi kekuatan, akhirnya terpaksa mau, quote and quote. Ketika menderita salib, ketika 3 jam itu ditinggalkan. Keterlaluan ya Tuhan ini ya. Bapak di surga keterlaluan ya. Orang udah mau berkorban, masih ditekan. Udah pelayanan baik-baik, udah sungguh semuanya juga kan, udah habis-habisan. Tetap gak jadi pelayanannya. Tetap disalibkan, tetap dirusak. Tetap orang-orang yang dilayani rusak. Keterlaluan kamu Bapak di surga. Tuhan ini keterlaluan, gak buah nih. Enggak, sedang disalibkan itu. Yesus 3,5 tahun gak ada salah.
Jelas hasil pelayanan dia jelas. Ditinggalkan murid-muridnya, dijual murid-muridnya, digantung oleh bangsa Romawi, diserahkan ke bangsa yang lain. Dijahati Yesus itu. Terus 3 jam digantung, ditinggalkan. Yang awalnya, kalau boleh jangan deh, jalan ini. Ayo tetap jalan. Gak bisa. Yaudah aku kasih kekuatan. Superman. Akhirnya habis tenaga kekuatan itu. Nah dicariin, lu mana orangnya yang ngajak nih, yang nyuruh? Gak ada. Katanya menyertai. Kok begini? Kok begitu? Itu pelajarnya. Udah memberi Tuhan, kenapa kok begini? Udah melayani, kenapa kok begini malahan? Itu salib, saudaraku. Kenapa Yesus ngomong gini? Elo, lama sabachthani. Allahku, kenapa kamu tinggalkan aku? Seringkali kita emosi nggak terima ngomong gitu, nggak apa-apa. Terus Bapak di surga marah? Enggak. Itu artinya sudah hampir selesai. Tinggal Yesus ditusuk lambungnya, minum air juga, it's done. Udah deket selesai. Ada kesakitan lagi tusuk lambung, lalu minum air juga, selesai. Lama sabachthani, habis itu it's done. Kelar, bubar. Udah dimuliakan sama Tuhan. Pekerjaanmu akan dimuliakan deh. Pelayananmu akan dimuliakan deh. Rumah tanggamu akan dimuliakan deh. Ketika kamu mau naik kayu salib, mau menjalani penderitaan oleh karena orang lain, oleh karena pelayanan, oleh karena perintah Allah. Yesus gak mau, lagi enak-enak Taman Getsemani, kenapa mesti masuk ke, enak-enak 3,5 tahun pelayanan, masuk Yerusalem, wah disambut seluruh kota, udah diakui pelayanannya dia. Sampai Pontius Pilatus saja takut, tahu dia benar, dikasih mimpi istrinya. Allah bekerja luar biasa. Terus disuruh masuk Taman Getsemani, semuanya enak. Tuhan ngomong, kamu lakukan ini. Enggak Tuhan, enggak berani aku. Terus dikasih keberanian, ya udah masuk. Terus habis itu Tuhannya enggak ada. Kenapa? Hancur. Lah, ikut perintah Tuhan tapi hancur. Salib saudaraku. Kenapa? Karena akan dimuliakan. Udah selesai. Yesus disalibkan berapa kali? 1 kali. Pekerjaan saudara disalibkan 1 kali. Rumah tangga saudara disalibkan cuma 1 kali. Habis itu menjadi saksinya Tuhan. Menjadi perantara bagi Allah. Rumah tangga jadi perantara, jadi saksi. Pelayanan jadi perantara bagi Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja. Hidup saudara menjadi saksi, bagaimana Tuhan bekerja. Semuanya. Sehingga harus mau masuk tanpa keinginan Allah semua. Keinginan kita harus gugur. Datang sama Tuhan dengan keinginan 80%, Tuhan ngomong 20% menjadi 100%. Yang 80% hilangin sudah. Jalan sudah sama Tuhan. Sakit iya, enggak mau, ya iyalah. Salib itu cuma itu tandanya, Taman Getsemani saudaraku. Sama lama sabachthani, Bukit Golgota itu loh. Sepotong kayu kasar. Tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Keinginan saudara mati. Yang saudara miliki mati. Semuanya mati. Karena sakit. Lalu, udah kalau mati gimana? Gak rasa 3 malam. Cuma 1 minggu deh. Terus bangkit. Membuktikan, bersaksi tentang siksaan itu. Nih, ketemu murid-murid. Nih bolong nih. Akhirnya gimana? Murid-murid semua yang meninggalkan dia, yang menyakiti dia, semua yang menyerahkan dia. Semua melihat dia naik ke surga. Dia naik. Tuhan akan pertontonan bagaimana Allah menyertai pekerjaanmu. Tuhan akan pertontonan bagaimana Allah menyertai pelayananmu. Dan yang tidak bisa dilakukan satu orang manusia pun itu kamu lakukan. Kenapa? Yesus terbang Yesus itu. Naik dia. Terus hilang di atas awan-awan dia. Manusia jasmani bro. Bukan spirit loh. Tapi gak ada darahnya, habis. Terus hancur semua. Muka dipukulin. Punggung itu tercabik-cabik. Tapi mungkin dagingnya lengket lagi kali ya. Nanti aku tanya sama Tuhan deh. Tapi kalau saudara gak percaya, tolong aja saudara tanya sama Tuhan. Tuhan kan ada di surga, saudara ke surga deh. Tapi one way tiket ya.
Bukan two way tiket loh saudara. Enggak, tiket PP loh. Saya itu cerewet, rewel. Bercanda saudaraku ya. Saya tuh banyak hal kalau ngomong sama Tuhan tuh aneh-aneh aja. Tapi memang kenyataannya, itu daging lengket lagi enggak? Kan tercabik-cabik. Tangan di bolong paku udah ditunjuk ini. Berarti Yesus kalau jalan kan dagingnya ngegelewer gitu. Wih, jijik lah Tuhan. Enggak. Yesus tampil dalam kemuliaan Bapa. Kitab Wahyu tulis. Wah, segala perangkat kemuliaan itu. Ya tetap aja pikiran dagingmu gimana? Dikuek-kuek sama saya. Kan gak mungkin dijahit. Emang ada dokter bedah di sana? Gitu. Bisa jadi ya, bisa juga sih. Itu dijahit elek itu belakangnya ya saudaraku ya. Genjul-genjul jahitan semua ya. Bolongnya di sini lambung gimana? Tusuk lambungnya itu. Gimana ya? Terus ini elek kan? Garis-garis semua itu rambutnya botak gitu ya. Ada gini, kenapa? Kena mahkota duri. Kan dipukulin terus kasih mahkota. Mukanya bengep semua, dari muka Yesus jelek ya. Tapi enggak itu. Ditulis di Alkitab, enggak. Makanya pengen tahu deh. Nah berarti yang elek-elek di bumi, nanti di sana tidak elek kok. Tenang saudara, tenang. Kalau teman-temanmu bilang, jelek banget kamu, tenang. Di sana tidak jelek, tapi tetap elek paling. Semuanya kalau menurut para pastor cerita, itu umurnya sekitar 30, jadi mudah kembali. Jadi teman-teman yang takut keriput, ya takut ini oplas mana ini itu, ganjel ini pakai detok apapun, jangan mau. Mukanya jadi aneh kalau yang begitu. Bukan saya anti, tapi saya nggak mau lihat. Aneh. Kayak, lucu deh pokoknya mukanya. Terus, kalau di sana, kalau itunya ikut gimana? Mukamu di sana aneh loh. Nggak bisa berubah jadi muda. Kenapa ada ganjelan di sini semua? Nggak jadi umur 30, walaupun fisik umur 30, mukamu tetap aneh. Terus Tuhan nggak kenal, mereka nggak kenal, mau masuk. Bentar. Siapa namamu? Si A Pak. Kat si A. Oh iya, buka buku kehidupan. Si A, umur cocok semua. Nik cocok. Oh iya, orang Indonesia ini. Ini anakku, anak Tuhan nih. Malaikat nih, pintu gerbang surga nih. Terus dilihat fotonya. Oh bukan, minggir, neraka. Gitu saudaraku, maka jangan oplas. Neraka loh itu loh. Dan saudaraku tiba-tiba kalau oplas, kecelakaan mati. Gak sempat dicabut. Masa pergi ke Korea, mayat dibawa ke sana untuk dioplas? Enggak mungkin. Mati, gimana ini? Saudaraku, ini bentuknya gak begini kok. Enggak, fotonya enggak kok. Gitu. Langsung WA ke Tuhan Yesus. Aku enggak pernah menciptakan ini. Enggak, yang kau ciptakan tuh pipinya enggak tembem. Hidungnya enggak mancung, pesek kok. Enggak, matanya enggak gede sipit kok. Rambutnya hitam bukan rambut hijau. Mati dalam keadaan itu saudaraku. Gimana? Ayo hati-hati ya ibu-ibu, hati-hati. Tidak dikenal Tuhan, malaikat menolak. Lalu iblis, oh enggak apa-apa, sini. Aku memahami, aku mengerti kok. Aku bijaksana. Ayo ikut pesta Tuhanmu iblis. Yaitu dunia. Berusaha mengubah sesuatu dengan caranya yang plastik. Surga enggak begitu. Surga itu tiba-tiba kamu menjadi muda. Surga itu melewati segala sesuatu yang bisa dikerjakan manusia. Yesus naik itu enggak bisa dikerjakan manusia. Jadi nanti pekerjaanmu, rumah tanggamu, kehidupanmu, anakmu, pasanganmu, diri semua. Kalau kamu mau naik ke atas kayu salib itu, nanti kamu ketika menerima kembali, pekerjaanmu itu naik. Yang tidak ada yang namanya manusia bisa lakukan. Pelayanan rumah tangga semua. Lalu menjadi saksi buat Injil. Bagaimana pekerjaan ini diberkati Tuhan, pelayanan itu disertai Tuhan, rumah tangga dipenuhi dengan kasih Allah, anak-anak berhasil, hubungan suami istri dipulihkan makin lengket, kan banyak kesaksian itu. Dan sebagainya. Anak itu makin besar makin dikasih Allah dan makin kasih manusia.
Tapi saudara harus tidak boleh membawa keinginan sendiri, memperlakukan Tuhan dengan benar, lalu mau diarahkan Tuhan. Terus duduk sebagai murid. Menerima tekanan dari Tuhan. Aku katakan sekali lagi. Tolong ditayangkan firman-Nya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Coba saudara pikirkan itu. Yang saudara lakukan sendiri, yang saudara memperlakukan Tuhan tidak benar, yang saudara ingini, yang saudara hindari dari Tuhan, membuat saudara lebih susah. Seorang unta masuk lubang jarum. Lubang jarum itu pintu di Israel di Timur Tengah itu yang bulat. Unta itu kalau masuk, itu harus menekuk lutut depannya, ya, terus kepalanya dimajuin, ya, baru dia berdiri. Karena kepalanya nggak bisa melewati. Lebih sulit lagi walaupun kamu merendahkan diri kayak unta. Untuk masuk dalam, yuk tolong ditayangkan, kerajaan Allah. Yang syaratnya, kenapa terjadi seperti itu? Orang kaya. Orang kaya, saudaraku. Garis bawahi, inti pokok berita Yesus orang kaya. Karena anak muda itu kaya. Yang diminta itu harta bendanya untuk kelola Tuhan. Yang diminta itu kepandaianmu, yang diminta fasilidahmu, yang diminta hidupmu, yang diminta tenagamu, kemampuanmu, diminta, ayo serahkan sama aku. Untuk kamu bagikan kepada orang lain. Terus itu baru kamu layak ikut aku. Habis itu kamu kembali sini, ikut aku. Kamu tidak mendapatkan tuh apa yang kamu ingini. Tapi kalau enggak, kamu menjadi orang yang kayak lebih susah daripada unta itu. Kamu merendahkan diri aja masih nggak dapet kerajaan Allah. Yang pertama adalah kehilangan kerajaan surga. Yang kedua, penyertaan Roh Kudus. Sulitnya setengah mati. Doa itu sulitnya setengah mati. Dijawab ketemu Tuhan sulitnya setengah mati. Walaupun kamu merengek-rengek sama Tuhan. Ini artinya banyak orang datang konseling. Ya, teman-teman, kenapa Pak saya kok gak bisa ketemu Tuhan, kenapa Pak gini? Dan seringkali saya dapatkan ada sesuatu yang Tuhan minta di dia. Yang dia gak mau lepaskan. Yang didasari pemikiran dia yang salah. Terus dia memperlakukan Tuhan dengan salah. Dia anggap Tuhan itu teman dagang dia. Dianggap dia itu, Tuhan itu teman saudara dia. Dianggap Tuhan itu teman dia perjalanan, teman dia ngopi, makan, teman aja. Jadi bisa ngomong seenaknya. Ayo kita pergi sana, oh nggak bisa. Wah. Ayo kita makan, enggak ah, gua pengen makan ini. Temen. Jadi gimana gua aja. Kalau gua mau, hayu. Kalau enggak, gua nggak mau. Jadi Yesus itu di bawah dia. Kalau kamu menolak perintah Allah. Kan kita sudah pelajari itu. Inilah ketegasan Yesus, saudaraku. Yang pertama, kamu datang kepada Tuhan, memperlakukan Tuhan salah. Menempatkan Tuhan dengan salah. Kayak temanmu contohnya. Yang bisa seenaknya kamu perlakukan dia. Ketika dia bicara. Yang kedua, kamu sudah punya keinginan. Bagaimana kehidupan kekal? Kamu udah keinginan, tujuan. Tuhan tetap temui kamu. Tuhan pura-pura tidak tahu. Setelah itu kamu ketemu Tuhan. Tuhan arahkan kamu. Terus kamu bilang, enggak, aku sudah lakukan semua Tuhan. Aku udah turutin semua nih. Aku udah memberi, aku udah belajar, aku ada gini, aku udah semua. Aku udah berusaha baik dengan istriku, aku sudah berusaha pemulihan, aku semua hartaku, semuanya sudah. Pokoknya seakan-akan dia udah lakukan semua yang dikhotbahkan pastor, diberitahu gembala, sudah semua. Karena ini pada titik ini anak muda ini datang.
Udah nih. Gitu. Aku pingin ini Tuhan. Udah melakukan lalu pingin. Datang dengan tidak menempatkan dengan baik. Lalu punya keinginan yang dia bawa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan arahkan dia. Tuhan tunjuk, Tuhan beritahu, Tuhan pertontonkan. Ini loh kelemahan kamu. Yang ditulis kalau kitab Matius itu harta. Nanti di kitab Markus itu kelemahan. Nanti kita bahas saudaraku. Ini loh, kasih ke aku. Harus kehilangan. Kenapa? Hak pengelolaan Tuhan. Gimana Tuhan aja? Ketika diarahkan, yang ketiga nggak mau. Kenapa? Karena di awalnya dia merasa semuanya udah beres, udah bagus, gua udah ngasih duit kok, gua udah pelayanan kok. Jadi gua nggak usah ngurus yang lain. Tapi bilang nggak, rumah tangga urusin, anak urusin. Kamu sekarang pelayanan, sekarang kamu kesana kesini. Pokoknya Tuhan memerintahkan perintah Allah. Nggak mau dia. Kenapa? Harus menyerahkan untuk dikelola Allah. Nggak mau dia. Oh nggak bisa, segini cukup Tuhan. Karena anak saya butuh saya. Oh karena uang itu masih dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan. Itu karena gini, padahal disimpangkan seperti Yudas. Mencuri uang kas. Minyak ini dijual mahal, bisa untuk orang miskin dibagikan. Enggak, kamu mencuri uang kas. Walaupun kamu bagikan pada orang miskin loh. Orang miskin selalu ada padamu. Kitab Yohanes yang kita baca terus itu loh. Supaya kita hafal, saudaraku. Roh Kudus taruh itu. Enggak, uangnya kamu pakai sendiri kok. Kamu hidup hedon, kamu belanja gak ada ukuran, kamu cicilanmu banyak, utangmu banyak, semua barang mewah kamu utang. Jika kamu harus bayar, maka kamu tidak bisa memberi seperti apa ingini. Maka kamu sekarang tidak memberi persembahan yang benar. Pada awalnya miskin kamu memberi persembahan yang benar. Saya tadi pagi dengar khotbah saudaraku. Dan itu benar. Ada seseorang yang bercerita kepada pastornya, ketika pertama kali saya gaji 3 juta, saya kasih 300.000 kepada gereja. Lalu gaji saya 5 juta, saya kasih 10% lagi, 500.000, 10 juta. Sampai akhirnya 50 juta. Masih ngasih. Saudaraku, yang kemarin saya cerita dari seorang sales akhirnya punya usaha sendiri. Terus berkembang usahanya sampai pendapatannya 200 juta setiap bulan. Akhirnya dia tidak memberi persepuluhan. Nah ini yang ditunggu Tuhan. Kenapa? Karena perjalanan itu sampai 50 juta berdoa, Tuhan tolong Tuhan ramekan barang aku jual sebagai sales. Tuhan tolong Tuhan kau berkati sales-salesku kan aku supervisor. Naik jabatan, naik gaji. Tuhan sebagai manajer, Tuhan tolong barang-barang dijual perusahaan ini karena aku manajer pemasaran, biarkan laku. Tuhan sebagai direktur, biarkan semua yang dibuat sampai dijual, dari yang bikin sampai yang angkat, sampai kendaraan, sampai sales lindungi, lalu berkati barang-barang supaya laku. Laku, dia dari direktur. Habis itu dia punya usaha sendiri. Tuhan berkati usahaku. Diberkati Tuhan. Ketika sudah berkembang, enggak. Banyak kebutuhan. Cicilan rumah tangga, lalu kredit perusahaan, memperberusaha perusahaan. Enggak tanya Tuhan lagi. Undang konsultan, ahli-ahli di bidangnya. Saya kan sejajarkan dengan ada cerita dari Pastor Kenneth Hagin ya. Seorang jemaat dia yang awalnya dari miskin, lalu punya uang sedikit menjadi pemain saham, saudaraku. Akhirnya menjadi kaya raya. Lalu ditanya sama Pastor Kenneth Hagin. Terus dia berkata begini sebagai kesaksian untuk dia. Dia bercerita, Pastor, saya itu dari awal saya memasuki pekerjaan sebagai investor saham, tidak pernah 1 sen pun, 1 penny
$1 yang saya investasikan tanpa saya berdoa kepada Tuhan. Apa artinya? Setiap kali orang menawarkan saya untuk menginvestasi uang saya, membeli saham atau menginvestasi saham perusahaan, saya selalu minta waktu. Beri saya waktu 3 hari, 5 hari, seminggu, sebulan, untuk saya berdoa kepada Tuhan, mendapatkan jawaban, boleh enggak? Kalau yang ditawarkan itu betul-betul langsung menghasilkan keuntungan, langsung cuan, saya tetap bilang, beri saya waktu untuk berdoa. Kalau yang ditawarkan itu betul-betul perusahaan yang pasti bangkrut, pasti pailit, saham yang di perusahaan itu dijual dengan gini, ya pokoknya perusahaan itu nggak ada harapan, ditawarkan ke saya. Saya tetap minta waktu berdoa, Tuhan ini dibeli nggak? Dan setiap apa yang Tuhan katakan, walaupun itu pasti cuan, Tuhan bilang tidak, saya tidak beli. Walaupun perusahaan itu sudah pasti hancur, sudah pasti ditinggalkan, semua pokoknya sudah nggak bisa dipakai lagi, keadaan nggak bisa. Tuhan bilang beli, saya beli. Makanya dia cepat kaya. Luar biasa kekayaan dia. Orang nggak bisa buat, karena Tuhan yang buat. Tuhan kan tahu yang ke depan. Contoh aja. Sehingga segala sesuatu tetap dituntun Tuhan. Nah inilah contoh orang-orang yang pada titik tertentu, dia tidak mau melepas milik kepunyaannya untuk dikelola Tuhan lagi. Sehingga dia akan kehilangan namanya kerajaan surga. Hidupnya tidak damai lagi. Wah, setiap kali berkumpul dengan pekerjaan, orang bank lah, lalu mesti bayar lah, kewajiban bayar, lalu mesti barang itu bertumpuk harus dijual secara dunia. Menurut konsultan-konsultan hebat dunia, menurut ahli-ahli dunia yang dimintai pendapat. Sama dengan Musa berhadapan dengan dukun-dukun penyihir-penyihir Mesir. Tongkat Musa yang sederhana menelan tongkat dukun itu. Orang ahli dunia, konsultan dunia itu ditelan dengan Tuhan. Kata mereka tidak, kalau Tuhan bilang ya jalan. Dan banyak saya lihat anak-anak Tuhan ketika kere itu berusaha mendapatkan nubuat Tuhan. Ketika udah kaya, punya duit, punya usaha, udah ikut apa? Cara-cara dunia. Oh enggak bisa Pak, harus pakai cara gini. Kalau transfer ke gereja mesti begini, enggak bisa. Karena nanti itu ada ini, itu. Jadi kalau memberi itu harus sesuai dengan spektrum perusahaan. Dulu kok enggak. Oh itu untuk ketertiban keuangan. Kalau itu Tuhan ngomong, Tuhan harus ikut ketertiban keuangan dari konsultan keuanganmu dong. Dulu kok enggak. Loh benar ini saudaraku, ada orang itu saya temui. Dagang montang-manting, eceran, kirim luar pulau sana sini. Pelayanan punya pinjaman dibayarkan cash 50 juta. Dia sendiri mobil pinjem, dagang masih eceran, punya uang lebih sedikit bukannya buat modal kerja, bayarkan buat pelayanan. Saya tidak anjurin tapi itu terjadi ya saudaraku. Berjalannya waktu orang ini kaya saudaraku. Saya bersaksi bukan dusta ya. Saya bisa panggil orangnya, bukti transfernya ada itu. Saya kagum dengan orang ini. Tapi akhirnya anak muda yang kaya ini yang terjadi. Semua harus pakai spektrum dunia. Sehingga hidupnya dibakar api cara dunia. Dan itu citra Sodom Gomora saudaraku. Lembah Sungai Yordan itu seperti itu. Selalu dimakan oleh raja-raja dunia. 4 raja berperang dengan 5 raja. Baca tentang Abraham. Tentang Sodom Gomora. Lot tinggal di Sodom Gomora. Walaupun dia tidak melakukan dosa. Dia serahkan anak yang perawan. Untuk diperkosa, disodomi. Dan Lot ditawan sama raja-raja. Abraham dengan 80 orang aja mengalahkan raja-raja. Bukan satu kerajaan. Karena Abraham dengar suara Tuhan. Abraham berkomunikasi, berdoa pada Tuhan. Dan Tuhan menyertai doa Abraham. Hari ini kita belajar.
banyak orang kehilangan kerajaan surga. Banyak orang susah mendapatkan kerajaan Allah. Tuhan tidak mau bicara, Tuhan tidak mau menemui. Sulitnya luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama, dia memperlakukan Allah dengan tidak benar. Yang kedua, dia membawa keinginannya di hadapan Tuhan. Yang membuat yang ketiga, nggak mau diarahkan sama Tuhan. Akhirnya dia kehilangan kerajaan surga. Membuat dia tidak mendapat penyertaan kehadiran kerajaan Allah. Lebih susah unta masuk lubang kunci. Yuk kita tutup dengan firman ini. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang kunci jarum. Melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Garis bawahi, daripada unta itu udah susah. Dipegangin tuannya. Tuannya itu mau nolong, kalau kamu tidak. Tuhan tidak mau tolong. Itu kenyataan saudaraku. Firman yang ngomong kok. Kalau unta itu tuannya karena pingin ke sana dia tarik nih. Untanya suruh jongkok, lalu ditarik kepalanya pakai tali. Sampai begini terus dia lewat. Kakinya harus betul-betul pendek. Kepalanya lewat, baru karena kepalanya lebih tinggi dari badannya. Jadi lewat begini. Terus dia lewatin badannya begini. Jadi begini saudaraku. Lebih susah. Karena unta ada tuannya. Artinya apa firman ini? Kamu sudah tidak bertuan lagi. Karena Yesusmu tidak menjadi Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.